Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, saya absen dulu ya. Yang pertama Azizah, Hadiroh, Bunga, Hadiroh, Cahya, Hadiroh, Diki, hadir Ega, Hadiroh. Berangkat semua ya? Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ada yang masih ingat siapa saja ya pemuda Ashabul Kahfi? Yang pertama, Maksalmina, Martinus, Kastunus, Bairunu, Danimus, terus Yadunus dan Tamlika. Adapun anjingnya bernama Kitmir ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang keistimewaan Al-Qur'an. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui keutamaan Al-Qur'an dengan baik. Jadi nanti setelah pembelajaran ini saya harap kalian bisa mengetahui keutamaan Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah turunnya Al-Qur'an. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan aspek-aspek keistimewaan Al-Qur'an. Apa saja aspek-aspeknya nanti akan kita pelajari ya di sini. Ya, sekarang kalian coba dibuka dulu LKS-nya. Dibaca ya, bab 1 tentang keistimewaan Al-Qur'an. Dibaca sampai selesai ya. Ya, sudah dibaca LKS-nya? Sudah ya? Ada yang belum paham? Silahkan boleh ditanyakan. Ya, tadi pertanyaannya Azizah, periodisasi turunnya Al-Qur'an ya. Saya jelaskan dulu. Jadi periodisasi turunnya Al-Qur'an itu, para ulama ulum Al-Qur'an membagi sejarah turunnya Al-Qur'an dalam 2 periode. Yang pertama itu periode sebelum hijrah, dan yang kedua periode sesudah hijrah. Jadi ayat-ayat yang turun pada periode pertama itu dinamakan ayat Makkiyah karena turunnya itu di kota Mekah. Kalau ayat-ayat yang turun pada periode kedua atau setelah hijrah itu dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, tidak ada ya? Ya, sekarang saya jelaskan dulu. Yang pertama itu sejarah turunnya Al-Qur'an ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat pertama Al-Qur'an pada bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 tahun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah atau bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Terus materi yang kedua ada periodisasi turunnya Al-Qur'an. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada 2 periode, apa saja tadi? Periode pertama sebelum hijrah, kemudian periode yang kedua setelah hijrah. Periode yang pertama tadi ayat-ayatnya dinamakan apa? Ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua ayat-ayat Madaniyah ya. Kemudian selanjutnya sejarah pembukuan Al-Qur'an. Jadi kodifikasi Al-Qur'an itu dibagi ke dalam 2 tahap ya. Yang pertama itu Al-Qur'an pada masa Rasulullah, dan yang kedua Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa ya? Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Terus tadi yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian pada Al-Qur'an pada masa Rasulullah itu diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Kemudian Al-Qur'an pada masa Khulafaur Rasyidin itu sesudah Rasulullah wafat ya. Ali itu diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Qur'an dalam satu mushaf menurut urut-urutannya. Kemudian selanjutnya ada isi pokok kandungan Al-Qur'an
ya isi pokok kandungan Al-Quran? Yang pertama ada akidah. Akidah itu mengajarkan kepercayaan kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kemudian pada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir dan takdir. Jadi keenam perkara ini tuh disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Kemudian yang kedua itu berisi tentang ibadah ya, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. Yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat ada akhlak karimah. Yang kelima tarikh atau sejarah umat terdahulu, dan yang terakhir itu syariat. Kemudian selanjutnya nama-nama Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu mempunyai nama yang cukup banyak ya. Di antaranya yang pertama itu ada Al-Furqan. Kemudian yang kedua Al-Kitab, dan yang ketiga As-Zikr. Kemudian selanjutnya aspek-aspek keistimewaan Al-Quran dan contohnya. Yang pertama itu gaya bahasa ya. Jadi Al-Quran itu menggunakan gaya bahasa yang sangat indah ya, dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya susunan kalimat atau uslub. Jadi susunan suara kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran itu terasa lembut dan indah diucapkan. Terus yang kedua apa ya tadi? Bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Kemudian yang ketiga apa? Sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Yang keempat, secara utuh keindahan sajian Al-Quran serta susunan keindahan bahasanya, tak ubahnya suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatiannya, tentunya bagi orang yang memperhatikannya. Kemudian simple ya. Jadi susunan bahasa Al-Quran itu simple ya. Kemudian kitab yang paling mudah untuk dihafal. Yang kelima berita tentang hal-hal gaib. Yang keenam itu sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang terakhir tepat janji ya. Paham ya? Paham. Ya. Tadi kita sudah membahas apa saja ya? Yang pertama ada sejarah turunnya Al-Quran. Kapan ya Al-Quran diturunkan? Tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau bertepatan dengan tanggal berapa? 10 Agustus 610 Masehi. Kemudian yang kedua, periodisasi turunnya Al-Quran dibagi ke dalam berapa periode tadi? 2. Yang pertama periode apa? Periode sebelum hijrah, atau ayat-ayatnya dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua periode sesudah hijrah, ayat-ayatnya dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Kemudian sejarah pembukaan Al-Quran, ada berapa tahap tadi ya? 2 tahap. Yang pertama masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran apa saja tadi? Akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh dan syariat ya. Terus nama-nama Al-Quran. Tadi kita sudah membahas nama Al-Quran apa saja ya tadi? Al-Furqan, Al-Kitab sama As-Zikr ya. Terus aspek-aspek keistimewaan Al-Quran di mana saja ya? Gaya bahasa, susunan kalimat, kemudian simple, kitab yang paling mudah dihafal, terus berita tentang hal-hal yang gaib, sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, dan tepat janji.
Ya paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.